Lalu begini, Pak, saya bertanya, apa sih sebenarnya perlunya rekonsiliasi nasional itu? Sebenarnya kita kan sudah rekonsiliasi, sekarang ada apa sih? Nggak ada apa-apa tuh. Itu rakyat sudah cair di bawah, kita nggak lagi mempersoalkan dananya PKI anu siapa. Sekarang anak-anak turunan PKI sudah boleh bekerja, boleh sekolah, boleh dapat beasiswa semua. Kenapa menghidup-hidupkan lagi rekonsiliasi? Nggak ada apa-apa menurut saya. Malah menurut saya mengungkit-ungkit itu kan luka, membuka luka lama. Karena begini, taruhlah disuruh minta maaf, yang nanti kalau dicari betul siapa yang harus minta maaf? Jangan-jangan nanti balik yang harus minta maaf PKI, bukan kita. Kalau sudah diteliti sejarahnya. Nah sekarang ini kan arahnya kalau rekonsiliasi, orang pikirannya, meskipun kata Pak Agus Wijoyo tidak, gitu, orang pikirannya negara disuruh minta maaf pada PKI, gitu. Bukannya PKI yang harus minta maaf. Dan PKI itu siapa kan sudah tidak ada yang harus minta maaf, dan tidak ada lagi yang harus dimintai maaf. Sekarang ini semua sudah cair, sudah rukun. Karena kalau begini, minta maaf, saya masih terngiang sahabat saya nih Pak Luhut Panjaitan, Menko Polhukam, ketika tampil sama Pak Agus Wijoyo di TV One ini mengatakan, loh, nggak bisa dong minta maaf. Satu, PKI nggak boleh hidup lagi di Indonesia, itu final kata Pak Luhut. Yang kedua, kita nggak minta maaf karena kalau waktu itu kita tidak membunuh, kita yang dibunuh. Kalau PKI menang pada waktu itu lebih banyak lagi korbannya, itu kata Pak Luhut, Menko Polhukam. Jadi jangan mimpi minta maaf. Saya setuju aja pada ini, kata Pak Arya Mezat tuh, Menteri Pertahanan. Apa yang minta maaf? Katanya minta maaf lebaran aja nanti. Itu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya setuju dengan Pak Mahfud yang terakhir ini. Karena semua orang suci itu punya masa lalu. Semua pendosa mempunyai masa depan. Kata Oscar Wilde, penyair Inggris. Sekarang Jenderal Endro Priyono untuk menutup acara. Terima kasih Pak. Saya masuk dari generasi masa lalu. Saya terima kasih sekali bahwa Pak Karni itu sebagai putra bangsa yang maha putra, ya, udah dapat maha putra, bisa mempertemukan semua yang tidak konflik ya, tapi istilahnya bersilang pendapat. Masyarakat kita yang sifatnya paternalistik ini ya, selalu melihat ke sini, ke forum ini, karena forum ini menghadirkan para pelaku dan para tokoh yang bersilang pendapat. Yang saya harapkan supaya setiap kali sudah ketemu di sini itu silang pendapat selesai, jangan diterus-teruskan lagi. Saya lihat pertama ini saya kenapa terakhir Pak, sebetulnya udah selesai, jadi tugas saya hanya ucapkan terima kasih. Nah, dan beberapa kesimpulan saja. Saya bangga sekali bahwa generasi penerus kita ini pintar, cerdas, banyak pengetahuan. Hanya yang orang-orang tua perlu ingatkan bahwa dalam hidup itu tidak cuma pintar, tapi harus juga bijak. Harus bisa melihat keadaan lingkungan di mana dia berada. Jangan memaksakan kehendak karena dasar pemikiran yang cerdas. Secerdas apapun kalau lingkungan tidak bisa menerima, tidak akan bisa dilaksanakan. Hal-hal kebijakan yang baik pun kalau pelaksanaannya jelek, tetap jelek. Jadi pada cara, karena itu kan hukum itu tidak pernah bicara soal tujuan, walaupun tujuannya baik, kalau caranya jelek tetap jelek, salah. Itulah sebetulnya yang perlu dipahami. Saya tertarik pada adik saya ini, Pak Mahfud MD, sudah malang melintang di kepemimpinan nasional, jadi elit politik, pakar hukum tata negara lagi.
Ya, karena saya sudah di luar ring, tidak lagi di ring tinju, saya harapkan ini karena masih jauh lebih muda, masih bisa naik ke ring. Ya, untuk menyelesaikan masih masalah tata negara kita. Kalau kita melihat lingkungan yang berubah terus, yang sifatnya strategis ini, maka amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 kita ini masih akan terus berlangsung sesuai dengan keadaan dan situasinya. Coba tolong dipikirkan Pak Mahfud dan saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kalau amandemen ini pada suatu waktu mengingkari filsafat hidup bangsa kita Pancasila, siapa yang berwenang untuk melakukan uji material terhadapnya? Review terhadap Undang-Undang Dasar yang di amandemen ini ke Pancasila, kepada dasar filsafat bangsa kita. Itu yang satu, Pak. Kalau undang-undang bisa diuji materinya terhadap Undang-Undang Dasar, sekarang Undang-Undang Dasar yang akan terus diamandemen, ini bagaimana menguji material terhadap Pancasila? Siapa yang harus bertugas? Generasi saya dan kawan-kawan yang seumur yang udah di atas 70 semua ini nggak kepikir itu. Seperti juga tidak terpikirnya senior kita waktu membuat Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya dan seterusnya kuasa. Udara tidak disebut. Padahal geostasioner kita di atas ini sudah penuh bangkai satelit ke orang lain. Ini juga banyak memang yang harus dilanjutkan. Jadi jangan yang dilanjutkan itu pertengkaran saja.